وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين فلا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Biidznillah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan kembali melanjutkan kajian dan pembahasan kita, mencoba untuk membaca dan menjelaskan kitab Riyadhus Shalihin karya al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, yang pada pertemuan yang lalu alhamdulillah kita masih membaca dan menjelaskan bab ke-34, bab wasiat berbuat baik kepada kaum wanita, di mana dalil yang terakhir yang kita baca dari dalil yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala adalah hadis nomor 281, di mana pada hadis nomor 281 ini bercerita tentang khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Haji Wada. Sebahagian dari hadis ini telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, dan kita insyaallah akan sempurnakan pembahasan hadis ini. Amr bin Al-Ahwas Al-Jushami menyampaikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Haji Wada berkhutbah setelah memuji Allah Subhanahu wa taala dan menyanjungnya serta memberi peringatan dan memberi nasihat. Beliau bersabda, jadi ini hadis tentang sebahagian dari nasihat yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di Haji Wada. Dan telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu bahwa di saat musim haji, maka di sana ada beberapa khutbah yang disunnahkan untuk disampaikan pada para jamaah. Di antaranya yang terkenal adalah khutbah Arafah. Kemudian beberapa penyampaian dan nasihat tatkala berada di Mina misalnya. Dan biasanya tatkala khatib menyampaikan nasihat dan pesan saat itu, maka yang disampaikan adalah inti permasalahan-permasalahan yang sangat penting dalam agama kita. Maka ini yang dilakukan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengingatkan umatnya dalam perkara-perkara yang ia merupakan pokok daripada agama kita. Maka subhanallah, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu berbicara tentang wanita, mengingatkan aturan-aturan yang hendaknya diperhatikan, ini menunjukkan bahwa Islam sangat memberikan perhatian yang sangat besar terhadap kaum wanita. Karenanya para ulama kita rahimahumullah ta'ala menjelaskan, jika seandainya orang-orang di luar Islam mengatakan bahwa Islam merendahkan kaum wanita, maka ini dikarenakan mereka tidak memahami, tidak mengetahui tentang bagaimana Islam memuliakan kaum wanita. Bahkan maklum dalam catatan sejarah sebelum datangnya Islam, bagaimana perlakuan manusia, bangsa-bangsa terhadap kaum wanita. Contoh misalnya bangsa Arab, kemudian bangsa Romawi, bangsa Persia,
bangsa Cina, sampai tatkala berbicara tentang bangsa Hindia saat itu tercatat dalam sejarah bahwa perlakuan bangsa-bangsa saat itu ya, sebelum datangnya Islam terhadap kaum wanita ini sampai pada tingkat yang luar biasa. Artinya kita tidak menyangka bahwa ada satu bangsa yang dianggap saat itu memiliki kemajuan dalam peradaban, akan tetapi sikap mereka kepada wanita sangat memalukan. Sampai disebutkan dalam catatan sejarah bangsa Romawi misalnya sampai membuat sebuah pertemuan besar dahulu sebelum datangnya Islam untuk menjelaskan dan menetapkan status perempuan ini sebenarnya di masyarakat itu statusnya bagaimana. Apakah ia layak disejajarkan dengan manusia ataukah ia seperti apa? Seperti binatang. Itu sampai diperdebatkan saat itu di kalangan bangsa Persia. Bahkan di bangsa-bangsa yang lain sebelum datangnya Islam, tatkala seorang laki-laki membunuh istrinya, itu terbebas dari hukuman. Jadi tidak dihukum. Tapi kalau ia membunuh laki-laki, itu harus masuk ke pengadilan. Tapi kalau ia membunuh perempuan, maka tidak masuk di pengadilan. Karena ini adalah orang yang dalam pandangan mereka saat itu tidak diperhitungkan, tidak dianggap. Kemudian kita lihat bangsa Arab misalnya, juga luar biasa. Apabila salah seorang di antara mereka dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala istrinya melahirkan seorang anak perempuan, maka ia malu, dan itu diceritakan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bih ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab. Tatkala ada orang memberitahu kepada suami ini, kepada bapak ini, bahwa istrinya baru saja melahirkan dan anak yang dilahirkan adalah perempuan, zalla wajhu muswaddan wa huwa kadhib, maka merah padam wajahnya karena marah, malu. Kenapa informasi itu, kabar itu disampaikan kepadanya tatkala ia masih berada di antara teman-temannya. Dia duduk bersama teman-temannya sedang berbicara, sedang bercengkrama di aula pertemuan mereka, tiba-tiba ada orang datang menyampaikan kabar gembira bahwa istrinya baru saja melahirkan. Apa jenis kelaminnya? Perempuan. Maka dia marah. Kenapa informasi seperti ini disampaikan tatkala ia berada bersama dengan apa? Teman-temannya. Ini adalah kabar yang memalukan. Yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bi. Maka ia menghindar dari teman-temannya karena berita yang sampai kepada adalah berita yang buruk, berita yang memalukan. Ayumsikuhu ala hunin, apakah ia tetap mempertahankan anaknya ini, dibiarkan anak perempuannya ini hidup, sedangkan ia terus menahan malu, menahan kehinaan di mata teman-temannya karena ia punya anak perempuan, am yadussuhu fi turab, atau pilihan yang lebih keji dari itu adalah menguburkan anak ini hidup-hidup. Ini gambaran, ya, gambaran bangsa Arab yang disebutkan oleh Al-Quran, bagaimana pandangan mereka kepada kaum wanita. Dan ini sama dengan bangsa-bangsa yang lain saat itu, ya. Karena seorang yang punya misalnya harta, punya jabatan, seorang rajakah dia atau pejabat di pemerintahan dahulu sebelum datangnya Islam, ini di masa tentunya masa lalu, ya, mereka itu kalau menikah terserah menikah dengan berapa wanita saja, dan kalau mencerai melalaikan atau membiarkan terserah, tidak dicela, sama sekali tidak terhina, karena memang status wanita ini tidak diperhitungkan di tengah masyarakat saat itu. Bahkan tatkala ia haid, ia harus keluar dari rumah, diletakkan di tempat khusus di luar, tidak boleh bergabung lagi kecuali kalau ia sudah suci. Makan bersama tidak boleh, bercengkrama bersama tidak boleh, karena ia dianggap najis. Ini dahulu. Kemudian perhatikan setelah datangnya Islam, ya, makanya baca sejarah sebelum datangnya Islam, bagaimana bangsa-bangsa memperlakukan kaum wanita. Kemudian setelahnya coba baca Al-Quran,
baca sabda Rasulullah SAW, baca perilaku para sahabat setelahnya, setelah datang Islam, terkait dengan apa? Perempuan dimuliakan dalam Islam, diangkat derajatnya dalam Islam. Bangsa Persia tatkala suami meninggal, maka istri adalah warisan. Jadi istri statusnya sama seperti kuda, istri statusnya sama seperti kendaraan-kendaraan, istri statusnya sama seperti uang emas dan perak. Jadi dibagi. Jangankan berbicara apakah dia dapat warisan dari suaminya, sedangkan dia sendiri saja apa? Warisan itu langsung boleh dijual oleh keturunannya, boleh dijual, boleh dihibahkan. Ini statusnya. Tapi setelah datang Islam, subhanallah, Islam mengangkat derajat seorang apa? Seorang wanita, dan meletakkan wanita pada posisi yang ia diciptakan oleh Allah SWT untuknya. Jadi tatkala ada beberapa aturan, beberapa batasan dalam Islam, ini hakikatnya adalah memuliakan mereka, mengangkat derajat mereka. Karenanya para ulama mengatakan, tatkala Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengingatkan apa yang hendaknya dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya di sebuah momen besar, pelaksanaan ibadah haji, bahkan hajinya disebut saat itu haji wada, haji perpisahan, karena Nabi SAW banyak sekali menyampaikan ucapan kata-kata perpisahan. Artinya berarti Nabi SAW berpesan sesuatu yang sangat penting-penting, karena beliau tidak tahu apakah tahun yang akan datang beliau akan bisa memperbersamai kaum muslimin di pelaksanaan ibadah haji. Maka beliau sampaikan poin-poin penting. Di antara yang beliau sampaikan, kata Amr bin Al-Ahwas Al-Jushami berkaitan dengan pesan beliau agar para suami berbuat baik kepada kaum wanita. Apa yang disampaikan oleh Nabi SAW? Ala wastausu bin nisa'i khairah. Perhatikanlah, hendaknya kalian saling berpesan untuk berbuat baik kepada kaum wanita. Telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, perintah ini bisa dimaknai dengan dua makna. Pertama, Nabi berpesan kepada kita agar kita saling berpesan antara sesama kita untuk agar kita berbuat baik kepada kaum wanita. Jadi antara kita sesama kita hendaknya saling mengingatkan, saling menasihati, saling berpesan agar kita sama-sama berbuat baik kepada kaum wanita. Atau maknanya yang kedua, Nabi berpesan, makna wastausu bin nisa'i khaira, yakni beliau berpesan, beliau berwasiat agar kita berbuat baik kepada kaum wanita, yakni para istri-istri kita. Kemudian Nabi SAW bersabda, fa innama hunna awanin indakum, karena mereka adalah ibarat tawanan-tawanan di sisi kalian. Ini seperti tawanan, ini sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, bahwa setelah dilakukan akad pernikahan dan dinyatakan sah oleh saksi, ada ijab dan qabul, maka status wanita tadi di sisi kita, istri kita di sisi kita, seperti apa? Seperti tawanan. Artinya kendali wanita ini berada di tangan kita. Kita sebutkan kemarin bahwa dia keluar rumah harus ridha dengan kita. Ya tidaklah mesti misalnya setiap mau keluar rumah izin suamiku, izin suamiku, izin suamiku. Tapi kalau secara umum suami mengizinkan, ya tidak perlu lagi apa? Minta izin. Contoh misalnya maklum di negeri kita, kalau pergi ke kedai misalnya, ya maklum di negeri kita itu diizinkan. Tapi kalau safar misalnya, melakukan perjalanan safar, ini memang mesti harus izin khusus, atau melakukan pergian yang jauh yang tidak ma'ruf misalnya, ini harus izin. Artinya kalau tidak diizinkan, maka di seperti tawanan dia tidak bisa, tidak boleh. Bahkan nanti disebutkan sampai menerima tamu siapapun dia harus atas izin suami, karena rumah itu milik siapa? Milik suami. Ya beda tentunya nanti kalau rumahnya bukan milik suami, ini beda lagi pembahasannya. Wong suami yang numpang, ya rumah milik saya kok, suami pula yang ngatur.
Ini perlu pembahasan apa? Pohon khusus. Maka bagusnya memang cari rumah sekalipun ngontrak, supaya qawamah, kepemimpinan itu sempurna. Kepemimpinan sempurna. Kenapa laki-laki disebut oleh Allah Subhanahu wa taala ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa? Lelaki itu adalah pemimpin wanita. Kenapa? Pertama, bima faddalallah ba'dahum 'ala ba'd. Pertama, memang karena ketetapan takdir yang Allah tentukan, laki-laki ini memang diciptakan sebagai seorang pemimpin. Memang Allah lebihkan kita dibanding siapa? Kaum wanita. Ini yang pertama, dan insya Allah semua kita punya. Karena kita diciptakan, laki-laki diciptakan memiliki kelebihan dibandingkan siapa? Perempuan. Kemudian sebab yang kedua kenapa kita menjadi pemimpin kaum wanita, wa bima anfaqu min amwalihim. Karena kitalah yang memberikan nafkah kepada istri. Jadi kalau dibalik, ya dari sisi kelebihan penciptaan memang kita lebih dari wanita. Tapi dari sisi nafkah, istri pula yang menafkahi siapa? Suami. Nah, ini payah. Jadi akhirnya separuh. Jadi apa namanya, presentasi kepemimpinan jadi hanya punya 50%. 50% lagi tergadaikan. Ya, tergadaikan. Jadi ini para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Intinya terkala setelah dia menikah, dia seperti apa? Tawanan. Ya. Fa innahunna awan 'alaikum. Kemudian beliau bersabda di khutbatul wada, di haji wada, laisa tamlikuna minhunna syai'an ghaira dzalika illa ayatina bi fahishatin mubayyinah. Kalian tidak memiliki sesuatu pun dari mereka selain itu. Artinya tidak ada yang bisa kalian tuntut dari mereka kecuali hak yang kalian miliki yang harus mereka tunaikan saja. Dan di sini diberi catatan, contohnya misalnya mentaati suami, kemudian menjaga harta suami, menjaga kehormatan dirinya. Ini yang kewajiban istri yang harus dia berikan hak kita atas kita. Artinya kita punya hak yang istri harus menunaikannya. Selain daripada poin ini, maka kita tidak boleh menuntut lebih. Ini kadang-kadang istri dibebankan dengan perkara-perkara yang itu bukan merupakan kewajibannya. Ya kalau dia mau misalnya, alhamdulillah. Contoh misalnya tidak disebutkan harus mengurusi siapa? Anak kita harus diurus. Harus mengurusi ibu kandung kita, harus mengurusi ayah kandung kita yang sakit. Tak disebutkan. Misal kita punya ibu, ini kendala kadang-kadang. Kita punya ibu yang sakit misalnya. La qadarallah, misalnya dia sakit butuh perawatan. Apakah kewajiban istri untuk merawat ibu kita? Yang kita tuntut dia untuk melakukannya. Kenapa kamu tidak merawat? Ini kan ibu saya. Kamu harus merawat karena kamu istri saya. Tidak ada kewajiban ini. Tapi kalau dia melakukannya, Masya Allah. Ya. Atau kita punya istri lebih dari satu, kemudian anak istri kedua sakit. Apakah dia diwajibkan untuk memelihara, untuk menjaga istri anak daripada istri kedua? Tidak ada. Maka Nabi ingatkan, laisa tamlikuna minhunna syai'an ghaira dzalik. Nabi sudah sebutkan hak suami yang harus ditunaikan oleh istri, yang nanti babnya juga akan dibahas oleh beliau secara tersendiri. Selain daripada kewajiban-kewajiban itu, kalian tidak bisa menuntut mereka. Kalian tidak bisa menuntut mereka. Tidak boleh menyudutkan, tidak boleh mempersulit mereka, tidak boleh menghukum mereka. Ya, ini yang dimaksudkan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Namun kata beliau, kita boleh mungkin memarahi mereka, boleh menegur mereka, bahkan sampai menghukum mereka kalau mereka ya'ti nabi fahishatin mubayyinah. Jika mereka melakukan perbuatan keji yang memiliki
bukti. Artinya mereka ada pelanggaran, tidak menunaikan hak dan kewajiban dia sebagai seorang istri, yang itu merupakan kewajiban dia yang harus dia tunaikan. Dia lalai itu, di sini baru boleh kita tegur, baru boleh kita mungkin marahi, baru boleh mungkin kita melakukan beberapa hal yang dibolehkan oleh syariat. Tapi di luar itu tidak boleh. Di luar itu tidak boleh. Jadi kita tidak boleh menuntut perkara-perkara yang itu bukan kewajiban dia. Makanya nanti beliau akan menjelaskan setelah bab ini apa hak suami yang harus ditunaikan oleh istri dan apa hak istri yang harus ditunaikan oleh suami. Kadang-kadang kita tidak tahu apa hak dan kewajiban, bertengkar kita. Padahal itu bukan kewajiban dia dan itu bukan hak kita. Kadang-kadang kita menuntut yang bukan hak kita dan kadang-kadang istri menuntut yang bukan haknya. Maka akan dijelaskan oleh Imam Nawawi setelahnya, para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, "Fa in fa'alna fahjuruhunna fil madaji." Nah, kalau sudah mulai agak membangkang, melawan, maka Nabi perintahkan untuk apa? Hajruha fil madaji. Ya, menjauhi mereka dari di tempat tidur. Maka langkahnya yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, pertama fa'idhuhun, pertama nasihati. Kasih apa? Nasihat, kasih teguran, panggil, duduk, bicara empat mata, sampaikan kesalahannya misalnya, sampaikan. Kalau tidak berubah juga dengan nasihat, maka pisah ranjang. Tapi sekali lagi pada pertemuan terakhir kemarin, ini kalau langkah-langkah ini berhasil atau mendatangkan manfaat. Tapi kalau tidak, ya jangan dipakai, karena tidak ada gunanya. Dipanggil cerita empat mata malah digaplok suaminya, ya kan? Karena ada istri lebih apa? Ya, agresif dari, tapi insya Allah yang di belakang enggak ya. Amin. So Allah memperbaiki semua istri kita. Tapi subhanallah, ada yang tatkala dinasihati dia malah gak terima. Apa maksud abang? Oh, nah tentang ceraikan aja saya. Oh, tambah pening kita. Bukannya dapat solusi, tapi malah tambah polusi, tambah pening. Jadi kalau tidak bisa, nasihat juga tidak berubah, pisah apa? Ranjang. Pisah ranjang ini bukan minggat ya. Kita laki-laki bukan pergi. Udahlah, pergi ke Jakarta 4 bulan. Wah, itu bukan solusi. Jadi tetap satu rumah, tapi kita apa? Kita lakukan misalnya di tidur satu ranjang kan, tapi kita belakangi dia. Kita cerita juga dengan dia, bicara layaknya suami istri, tapi tatkala tidur kita membelakangi dia. Ya. Tapi kalau bermanfaat. Kalau seandainya kita pula yang tersiksa, jangan lakukan itu. Malah jadi besar kepala dia. Coba aja. Satu malam aja itu bisanya. Udah dijengkali kita. Ya. Ini dijengkali. Udah sering ya seperti itu. Malah dia senang. Oh. Dia malah bahagia kita memperlakukan dia seperti itu. Kita malah tersiksa. Ini Masya Allah, ini satu malam 4 kilo turun itu. Baik. Kalau tidak bisa juga, maka langkahnya dalam pembahasan Islam, Nabi mengatakan kalau tidak bisa juga, jadi setelah nasihat kemudian pisah ranjang, tidak juga mendatangkan manfaat, tidak juga merubah ia menjadi lebih baik, wadribuhunna darban ghaira mubarrih. Baru pukul, tapi pukulan yang tidak melukai, pukulan yang tidak membekas. Pukul boleh dipukul, tapi yang tidak melukai, tidak membekas. Kita sebutkan kemarin dengan kain. Pukul pakai kain, pukul pakai bantal misalnya, pukul pakai pensil ini, ya, untuk agar menyadarkan dia bahwa dia telah melakukan kesalahan. Fa in ata'nakum, kalau seandainya mereka telah mentaati apa yang telah kalian inginkan, fala tabghu 'alaihinna sabila, maka jangan cari-cari alasan untuk menyakiti mereka.
Jadi kalau sudah mengaku salah, sudah minta maaf, sudah selesai, tutup lembaran yang nggak bagus tadi. Tapi jangan besok diungkit-ungkit lagi, besok diungkit-ungkit lagi, sudah habis, selesai ya, kalau sudah mentaati ya. Tapi kalau seandainya dengan pukulan juga makin melonjak misalnya, maka langkahnya adalah lakukan perdamaian, panggil keluarga dari dia dan panggil keluarga dari kita, kemudian lakukan pembicaraan apa masalah sebenarnya yang terjadi dalam rumah tangga kita. Jadi ini tahapan-tahapan, jangan ujuk-ujuk tinggal minggat ya. Ini bukan laki-laki ini ya, ini bukan laki-laki ya. Jadi harus diselesaikan dengan bagus. Toh kalau seandainya memang solusi yang terbaik setelah dilakukan perdamaian, setelah dilakukan pembicaraan keluarga, solusi yang terbaik adalah bercerai, maka ya mungkin lakukan apa? Cerai dengan cara yang baik. Jadi cerai itu adalah bukan perkara tercela secara mutlak, tidak. Tapi tatkala memang tidak ada titik temunya, memang tidak bisa disatukan. Mungkin dari sisi watak dan tabiat yang berbeda, latar belakang yang berbeda. Maka kalau seandainya cerailah adalah solusi terakhir, maka apa boleh buat? Ya kita dapati juga misalnya para sahabat juga radhiyallahu taala anhum wa ardhahum, mereka juga apa? Bercerai. Iya, bercerai. Bahkan disebutkan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah menceraikan salah satu di antara istrinya, tapi kemudian beliau apa? Rujuk kembali. Boleh cerai kemudian rujuk. Ya, dikatakan bahwa malaikat mengatakan dia adalah istrimu dunia dan akhirat sesuai dengan ketetapan Allah, maka akhirnya beliau rujuk kembali. Artinya memang kalau seandainya tidak ada solusi, ya apa boleh buat? Cerai adalah solusi terakhir. Kemudian beliau mengingatkan lagi, ala inna lakum ala nisaikum haqqa. Nabi mengingatkan bahwasanya kalian memiliki hak yang harus ditunaikan oleh istri-istri kalian. Perhatikanlah, sesungguhnya kalian mempunyai hak atas istri-istri kalian, dan istri-istri kalian juga mempunyai hak atas kalian. Jadi ada hak kita yang istri harus mengetahui sehingga dia harus menunaikannya, dan ada hak istri yang harus kita ketahui dan kita harus apa? Memberikannya, menunaikannya. Jadi jangan kemudian kita sibuk menuntut hak kita tapi kita tidak memberikan hak istri kita. Ya. Kita sebagai orang yang hari-hari menuntut hak kita, kamu harus ini, kamu harus ini, tapi kita tidak pernah perhatikan apa? Hak istri. Ini diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa haqqukum 'alaihinna alla yuti'na furushakum man takrahunahu wa la ya'dhanna fi buyutikum liman takrahuna ala wa haqquhunna 'alaikum an tuhsinu ilaihinna fi kiswatihinna wa ta'amihin." Perhatikanlah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa hak kalian wahai suami atas mereka adalah mereka tidak boleh memasukkan orang yang tidak kalian sukai ke dalam kamar-kamar kalian. Jadi sekalipun mungkin keluarga besar, sekalipun mungkin keluarga besar, itu ada anak dan yang lainnya yang mahram mungkin bagi istri, tapi tatkala kamar rahasia atau kamar pribadi ini tidak diizinkan masuk ya oleh suami ke kamar tersebut, sekalipun mahram bagi dia, maka tidak boleh. Bahkan masuk ke rumah, bertamu ke rumah yang suami tidak mengizinkannya, maka juga tidak boleh diterima. Makanya perlu kesepakatan atau kesepahaman. Ya kira-kira suami itu tidak menerima tamu yang bagaimana, siapa yang tidak menerima, siapa yang dia tidak ridha untuk diterima menjadi tamu mereka. Ini hendaknya diperhatikan, baik dari kalangan laki-laki maupun dari kalangan apa? Perempuan. Ya. Ini yang hak kita yang harus mereka tunaikan. Jadi tatkala ada tamu mau datang ke rumah, bukan sembarangan diterima, tapi harus atas izin siapa? Harus atas izin suami, siapapun mereka.
Karenanya Nabi mengatakan, dan tidak boleh mempersilahkan orang yang tidak kalian sukai ke dalam rumah-rumah kalian. Harus minta izin, ini ada tamu gimana, boleh tidak? Jangan asal terima, sekalipun itu termasuk keluarga mereka atau bahkan termasuk keluarga kita. Kalau tidak diizinkan, tidak boleh. Dan subhanallah, mungkin kalau di kita orang timur ini agak berat ya, karena kita apa istilahnya, segannya itu terlalu tinggi ya. Kalau nggak diterima gimana ya, kalau ditolak gimana? Makanya dalam pembahasan bertamu misalnya, Allah mengatakan, apabila wa idza qila lakum irji'u farji'u wa azka lakum, apabila dikatakan kepada kamu tatkala kamu bertamu, tuan rumah mengatakan pulang, saya tidak terima tamu, maka balik pulang, nggak usah paksa untuk masuk, itu akan mensucikan jiwa kamu. Nah, kita biasanya kalau nggak terima tamu, berat kita terima tamu, terpaksa juga kita terima, padahal kita mau istirahat, kita lelah, assalamualaikum, antum silakan, padahal silahkannya itu terlalu berat, silakan. Padahal dalam Islam sebenarnya tidak tercela menolak apa tamu. Katakan, akhi afwan, ana nggak bisa terima antum tadi. Nolak antum, gitu pula kadang tamunya. Sombong kan antum sekarang ya, dipaksanya kita terima dia, padahal boleh menolak apa tamu. Makanya kita perasaan terlalu tinggi, sehingga kalau kita tolak gimana, kalau nggak diterima gimana, nanti orang komentar apa. Padahal sebenarnya ya, kalau seandainya kita menolak tamu ya sah-sah saja, karena kita mau istirahat ya. Kadang-kadang tamu ini juga ya belum belajar bagaimana adab bertamu ya, kecuali mungkin kalau memang kita tahu bahwa dia mungkin karena tidak dengar misalnya, dan sudah ada janji dan sebagainya. Tapi kalau secara umum kita datang kemudian salam 3 kali tidak dijawab, langsung apa? Pulang. Ini kadang-kadang assalamualaikum nggak dijawab, mana ini, tidur nih, gedor, diintip pula, mana? Iya. Belakang mutar ya kan. Jadi subhanallah. Jadi ini para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Jadi kalau seandainya misalnya ada seorang suami mengatakan, ibu mertua, ibumu nggak saya izinkan datang masuk ke rumah, boleh nggak istri menerimanya? Boleh tidak? Ada hal yang catatan ibumu, karena setiap kali ibumu datang kayaknya melunjak kau, banyak kali tuntutannya. Loh, kok ini, itu kakakmu, itu adikmu, suaminya beri ini, kamu kok nggak diberikan sama suami begini. Terakhir tatkala ibu mertua pulang, kita yang balik ke rumah, wah banyak kali tuntutan istri. Bang, tadi mama datang, dia cerita gini, berubah sikapnya. Maka suami kasih keputusan, mama mertua, ibu tak boleh lagi berkunjung. Boleh nggak istri tatkala ibunya berkunjung dia bukakan pintu untuknya? Apa jawabannya? Berat ya jawabannya ya. Kita cerita hukum ini, bukan cerita perasaan. Hukum dulu kita cerita. Hukum kita kan tidak boleh. Tapi tidak pantaslah pula suami melakukan itu. Kita cerita hukum dulu. Tapi kalau mungkin apa istilahnya sosial, kita cerita sosial, tidak pantas. Ini suami yang perlu juga dikasih pelajaran. Artinya kalau ibu mertua seperti itu, alangkah baiknya dia kasih pemahaman kepada siapa? Istrinya. Dia kasih pemahaman kepada istri. Tapi secara hukum, kalau ada suami yang luar biasa, dia katakan ibumu tidak boleh, ayahmu tidak boleh, semua abangmu tidak boleh, semua keluargamu tidak boleh, ya nggak boleh memang, tidak boleh memang secara hukum. Dia bisa berkomunikasi mungkin dengan telepon, dengan surat misalnya kalau dulu, atau dengan hubungan media sosial sekarang. Tapi kalau untuk masuk ke rumah memang semua atas izin suami. Makanya Nabi benar-benar ingatkan, kalian itu wanita ibarat apa?
tawanan. Ini secara hukum. Tapi secara sosial tidak pantas. Ini kalau suami seperti ini memang perlu ngaji lah istilahnya. Perlu diingatkan dia. Kok segitu kali dia memperlakukan siapa? Memperlakukan mertuanya. Tapi secara hukum ya, kalau memang dilarang ya tidak boleh. Ya. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya wa haqquhunna 'alaikum, ini hak istri, itu hak suami yang harus tunaikan istri. Sepertinya waduh berat sekali. Sekarang kita cerita, Nabi menjelaskan hak istri yang harus ditunaikan oleh suami. Nabi bersabda, antuhsinu ilaihinna fi kiswatihinna wa ta'amihin. Nabi bersabda, sedangkan hak mereka atas kalian adalah hendaknya kalian berbuat baik kepada mereka dalam hal sandang dan pangan mereka. Lihat perkataannya, berbuat baik. Nabi tidak sebutkan hendaknya kamu harus berikan A, B, C, tapi kata Nabi sebutkan apa? Berbuat baik kepada mereka dalam sandang dan pangan. Artinya pakaian yang mereka pakai, berbuat baik. Pilihkan yang terbaik untuk mereka, tentunya sesuai dengan kemampuan. Makanya ada sebuah ayat yang bagus ya direnungkan. Allah berfirman, ini kalau tadi mengingatkan hak suami yang harus ditunaikan oleh hak suami yang harus ditunaikan oleh istri, sekarang hak istri yang harus ditunaikan oleh suami. Allah berfirman surat At-Talaq ayat 7, liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati. Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah, sandang dan pangan tadi, pakaian dan makanan, hendaknya mereka memberi nafkah menurut kemampuannya, sesuai dengan kelapangan rezekinya. Jadi kalau dia mampu, dia berikan yang terbaik untuk istrinya. Ini berbuat baik. Jadi dia mampu beli pakaian yang mahal, istrinya mau, suka, pingin, belikan. Kalau mampu. Kalau tak mampu, ya wa man qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma atahullah. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya sesuai dengan rezekinya. Tapi kalau lapang, berikan apa? Lapangan. Jadi betul-betul harus kita berbuat baik. Bahkan seorang ulama pernah ditanya, bagaimana perilakumu terhadap istrimu? Dia mengatakan, lah nggak usah ditanya lagi lah katanya. Loh, apa maksudnya? Dari sisi korban saja. Dari sisi korban, setiap tahun saya berkorban atas nama dia. Setiap tahun, setahun berkorban. Jadi dia mungkin korban untuk dirinya juga, tapi dia juga beli kambing untuk atas nama siapa? Ini sampai ke situ dia berpikir. Ya, dia berbuat baik kepada siapa? Kepada istrinya. Jadi kita diperintahkan untuk berbuat baik di nafkah sandang dan pangan. Jadi kalau rezeki kita lapang, ya kita berikanlah. Ya, kadang-kadang istri sudah pingin sekali, padahal kita mampu, kita enggak kasih. Ya, enggak kasih, pelit luar biasa. Ya, apa kata orang Melayu? Pelit. Ketambat. Kasih, beri. Sering beri hadiah, sering kasih hadiah. Bukankah Nabi mengatakan tahadu tahabu, saling memberi hadiahlah kalian, maka kalian akan saling mencintai. Kita sering kasih hadiah teman, tapi kita tak pernah kasih hadiah siapa? Istri. Ya. Alah Ustaz ngasih hadiah, dikasih nafkahnya syukur Allah. Nah, ya, makanya belajar. Ya. Kita sering ngasih hadiah teman. Ada teman datang kasih hadiah. Tapi istri tak pernah dikasih hadiah. Kasih hadiah. Udah Ustaz apa? Setangkai bunga. Ya Allah, bunga pula. Kasih yang bernilai. Apa kira-kira yang bernilai? Oh, laki-laki ijma, sepakat, emas. Sudah besok pergi ke toko emas. Tapi tunggu turun lah, ini mahal sekali ya. Masya Allah.
Karena memang wanita itu ini wanita itu suka berhias. Wanita suka berdandan. Kalau laki-laki suka berdandan, wah, keluar kelainan. Ya, kelainan. Jadi memang wanita itu diciptakan memakai perhiasan. Dia harus memakai apa? Perhiasan. Kalau dia tidak memakai perhiasan, ada yang kurang dalam dirinya. Ada yang kurang. Cobalah bayi. Enggak, bayi perempuan tidak dikasih anting misalnya. Ini laki-laki perempuan nih, kan gitu aja. Ada yang kurang gitu. Tapi kalau bayi laki-laki dikasih anting loh, bencong ya kan gitu. Jadi memang harus ada perhiasan. Beli perhiasan, kasih hadiah perhiasan. Wah, sayang kali loh Ustaz. Subhanallah. Nabi memberitakan kita berbuat baik kepada kaum wanita. Tuhsinu ilaihinna fi kiswatihin. Kalian hendaknya berbuat baik kepada mereka dalam sandang dan pangan. Atau kewajiban nafkah itu harus sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau mungkin rezekinya agak sempit, sesuai dengan kemampuan, dilapangkan naik juga pemberiannya. Makin lapang makin berbuat baik kepada mereka. Jadi ini yang disampaikan Nabi dalam haji wada. Berarti benar-benar Nabi pesankan suami harus berbuat baik kepada siapa? Kepada istrinya. Kemudian hadis nomor 282, Abu Muawiyah bin Haidah berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, apa hak istri salah seorang dari kami atas suaminya? Antut'imaha idza ta'imta. Makan bila kamu makan. Jadi kamu harus memberi makan kepada istrimu apa yang kamu makan. Ini kadang-kadang suami makannya lezat-lezat di luar rumah, kemudian dikasih nafkah istrinya ala kadarnya. Tidak boleh. Jadi apa yang kita makan itu yang kita kasih ke mereka. Taib. Wa taksuha idza tasaita. Kamu memberinya pakaian bila kamu berpakaian. Ya sama. Ya walaupun di sini tentunya sesuai dengan selera juga. Kadang-kadang istri memang tidak mau makan ikan, istri tak mau makan daging. Jadi apa maunya? Tumis kangkung misalnya. Alhamdulillah. Ya. Tambal teriak alhamdulillah. Ini cepat kaya ini suaminya seperti ini ya. Ya. Pakaian dia tak mau mahal-mahal ya kan. Kita pingin pakaian yang bagus misalnya, pakaian yang bagus. Tapi istri udahlah yang ini saja. Alhamdulillah. Syukur alhamdulillah. Ya kalau maunya mahal terus innalillah. Tapi ya sesuai dengan apa namanya kelapangan lah. Apa yang kita pakai tawarkan ke mereka. Ya kalau bisa misalnya istri diberikan lebih dari apa yang kita pakai, ini juga bagus ya. Wala tadribil wajah. Dan kalau kamu harus memukul dia, maka jangan pukul wajah. Tak boleh menampar, tidak boleh. Tidak boleh menampar. Mukul wajah tidak boleh. Walaupun pakai kain tadi, walaupun pakai pensil, wajah tidak boleh. Wala tuqabbih, dan jangan pernah kamu cela wajahnya. Memang jelek wajahmu, nggak boleh. Hah? Itu mungkin nggak ada lukanya, tapi hatinya kok terluka. Itu diingat sampai mati. Diingat sampai mati. Subhanallah. Wala tahjur illa fil bait. Nabi mengatakan jangan kamu berpisah ranjang dengannya kecuali di dalam suatu rumah. Itu jangan minggat. Ini laki-laki kadang lari dari apa? Masalah. Ini bukan laki-laki beneran ini. Ya, ini laki-laki setengah apa? Setengah laki-laki, tak normal. Dia kalau ada masalah selesaikan. Ya, demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan nomor hadis 283 sampai hadis 285 dalam bab ini. Insyaallah taala kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah